kita masuk ke pembangkit PLTU. Di bagian ini kita akan membahas bakarnya dulu ya. Nah, ini adalah salah satu pembangkit yang paling banyak digunakan di dunia, bukan hanya di Indonesia. Apalagi sekarang sejak krisis perang Rusia Ukraina ya, kita di negara-negara Eropa yang tadinya sudah mulai beralih ke gas itu malah kembali lagi menggunakan bakar karena gasnya tidak cukup. Nah, apalagi pada musim dingin ya, jadi banyak menggunakan gas untuk pemanas. Ini adalah salah satu pembangkit yang jumlahnya daya yang dihasilkan adalah termasuk di Indonesia nanti. Walaupun di dunia sudah mulai meninggalkannya, seperti Eropa sudah mulai meninggalkan, tapi ada krisis kembali lagi mereka impornya batu-baranya salah satunya dari Indonesia ya. Karena kenapa banyak digunakan ya, banyak di dunia itu ya itu dibandingkan energi fosil lainnya. Dan juga banyak biasanya harga akan jauh lebih murah. Jadi dia punya kelemahan yaitu polusinya besar. Dan untuk pembangunannya tidak terlalu menentukan tempat, walaupun dia memang dekat air juga ya. Untuk pendinginnya nanti kita bahas kondensornya pendinginannya. Ini yang paling banyak digunakan ya sekarang ini untuk hampir semua negara ya, kecuali kalau di Eropa tuh seperti Prancis dia lebih banyak menggunakan nuklir. Nanti kita bahas nuklir. 80% pembangkit listriknya dari nuklir. Nah di Indonesia sendiri sampai tahun 2021 itu kapasitas pembangkit listrik itu adalah 73.000 megawatt atau 73 giga, 3,3 giga. Dengan PLTU-nya hampir separuhnya. Nah, jadi yang lain-lain itu sisanya. 53% itu ada sisanya, ada air, ada mikrohidro, ada tenaga angin, ada gas. Itu adalah yang lain. 40% itu adalah dari PLTU. Terutama yang paling banyak itu kemarin adalah waktu proyek program pemerintah menambah 35 gigawatt gitu ya. Karena waktu itu Indonesia kekurangan listrik, sering terjadi pemadaman bergilir ya. Nah itu akan jadi masalah bagi industri dan susah untuk meningkatkan daya. Nah tapi setelah diprediksi itu 35.000 watt itu dengan pertumbuhan ekonomi sekian gitu ya, ternyata datang COVID sehingga tidak terserap. Sedangkan pembangunan nggak mungkin kan dihentikan tiba-tiba karena perjanjian itu nggak bisa ya dibatalkan. Kalau bisa, kita harus bayar, pemerintah bayar. Karena sebagian besar pembangkit itu dibangun oleh swasta. Ya jalan terus sehingga sekarang kelebihan pasokan sehingga kemarin muncul ide dari PLN untuk mengganti kompor-kompor masyarakat yang tadinya LPG menjadi induksi listrik. Artinya banyak proses, banyak apalagi. Sekarang PLN kelebihan pasokan, terutama distribusi Jawa Bali ya. Kalau di daerah-daerah Jawa Bali itu masih ada yang kurang, karena di daerah luar ya, bisa pembangkitnya besar itu dia hampir 50%-nya ya. Ini yang dibahas awal-awal. Itu dia menggunakan adalah suhu ya, panas yang akan nanti diubah menjadi gas. Air diubah menjadi uap, uapnya dipanaskan lagi menjadi gas akan meningkat. Jadi dari suhu sekitar 550 sampai 650 yang panas dipakai. Kecil ininya suhunya itu dia berarti dia mungkinnya kapasitasnya juga lebih kecil gitu ya. Nah, air mendidih saja itu baru 100 derajat ya. Ini 250 sampai 600. Sehingga nanti dengan suhu sekian itu ya komponen-komponen untuk penyalurannya juga harus material yang bagus ya. Kalau nggak meleleh nanti 250 derajat.
Ini peralatan PTU secara umum ya. Yang nanti akan habis ini sekarang kita bahas ininya ya. Apa namanya? Bahan bakarnya. Nanti bak tungku, baru nanti boiler. Dari penyimpanan, berarti kan sudah nanti sebenarnya dari apa ya? Tambang dulu ya, dari tambang di bawah, nanti akan tambah sedikit alat pelatarnya, kemudian disimpan. Penyimpanan tentu ada dua, nanti dia ada penyimpanan luar dan penyimpanan dalam. Ini dari penyimpanan dalam, kemudian baru didinginkan ya, karena batu bara itu dia mudah terbakar ya. Dan di sini ini nggak ada tungku di sininya ya, langsung boleh nanti ada tungku dulu. Nah, diolah dulu ya, dia tidak langsung bakar, nanti dia semacam pembangkit besar itu dia semacam bakar. Nah, dari hasil pembakaran tadi dia akan menghasilkan panas akan menghasilkan panas. Selain menghasilkan panas, dia juga menghasilkan abu dan menghasilkan debu. Ya. Boleh tadi akan dialirkan uap tadi ya. Tidak bisa langsung di turbin, dipanaskan lagi dengan sperita. Dipanaskan lagi, karena ini masih bercampur dengan uap air. Tekanannya misalnya panaskan lagi, ada beberapa panasan, seperti ada ekonomizat ini pemanasan awal ya. Nanti ini buang gasnya ke sisa makanan tadi ya, masuk buat asap ke sungai atau ke cerobong. Nah, yang seperti tadi baru dia disalurkan ke. Nah, ini dia sudah seperti gas ini. Dari turbin, dia akan muter turbin, kemudian turbin asnya dikopel atau dihubungkan ke generator. Apakah kita listrik dihubungkan yang 3 fase. Nah, hasil dari turbin tadi tidak dibuang. Nah, itu sayang, makanya didinginkan. Supaya nanti kalau uap tadi kan hasil ininya kan sudah lemah deh ya. Nanti sebenarnya nanti ada lagi penggunaan di sini ya. Hasilnya belum langsung ke kondensor, tapi dipergunakan lagi untuk keperluan yang lebih tekanannya lebih rendah. Ini dianggap habis dulu. Jadi dia didinginkan. Didinginkannya biasanya skala besar ya. Ini cooling tower. Nanti ada 2 jenis, ada pendinginan tertutup atau terbuka. Kalau umpamanya airnya itu adalah air sembarangan, itu biasanya pendinginan tertutup. Lewat pipa. Pipa-pipanya dimasukin ke uap sini, dia akan menjadi cair kan. Uap didinginkan jadi cair. Sedangkan sini air dipanaskan jadi uap. Lalu nanti dipompa ke arah masuk lagi ke boiler. Nah, itu dia dipanaskan lagi di sini. Sehingga di sininya masuk air panas, air dingin. Dia untuk penambahannya pasti kan tidak semua uap tadi bisa jadi air lagi kan, sebagiannya ditambah lagi dengan air di sini kan. Air yang sudah lewat ke kondensator ini kan O4 masuk. Nah, dimanapun dia ada yang hilang ke sini baru sisanya ya, tidak semua. Baru dia ada tambahan lagi, kalau enggak nanti lama-lama boilernya kurang air. Nah, itulah gambaran umumnya, nanti akan kita bahas bagian ke bagian. Nah, ini nggak digambarkan tadi tungku ya, di sini ya dari boiler tungku. Tungku adalah untuk pembakaran bahan bakar ya. Kemudian boiler yang berisi air yang dipanaskan dari tungku tadi, dan nanti dia mengubah airnya menjadi uap. Kemudian dari utamanya atau turbin ya itu uap. Makanya kemarin kita bahas bahwa kecuali nanti nuklir ya, apa yang menggerakkan generator itu disebut pembangkit. Karena ini turbinnya kedua, maka disebut pembangkit tenaga uap. Kecuali nanti nuklir, dia juga uap menggerakkan turbin. Tapi karena bahan bakarnya, karena sudah ada uap dari pembakaran boiler, gitu ya, nanti dia itu nggak menggunakan boiler, nanti menggunakan bahan nuklir yang buat panas gitu ya, pembelahan sel itu sendiri. Itulah kalau dia digerakkan oleh uap ya tenaga uap, digerakkan oleh air tenaga air, gitu ya. Digerakkan oleh diesel nanti ya, dia kalau diesel nggak pakai turbin ya, ini apa nanti kayak di mobil itu ya.
akan menggerakkan generatornya di pakai turbin. Itu pembakaran dalam. Ini kan pembakaran luar. Boilernya panas. Nah, itu dia utamanya. Ini yang apa yang menggerakkan dia itu disebut pembakaran. Kecuali tadi nuklir. Ya. Jadi tentu perpipaannya ada dua jenis, perpipaan air dan perpipaan uap. Uap arti dia panas ya, air ya panas tapi tidak terlalu panas uap. Ya, dari itu baru ada beberapa aksesoris yang lainnya tergantung nanti mengenai tekanan. Air umpan dulu yang mau dimasukkan ke dalam boiler dari masukkan pemrosesan batu bara ya, mulai dari material mentahnya yang diproses nanti kan, kemudian dibakar, kemudian menghasilkan panas, sisanya juga menghasilkan abu dan itu juga akan menjadi masalah tersendiri nanti. Jadi dia tidak ada pembakaran itu yang sempurna. Kalau ada pembakaran sempurna tidak ada lagi abu atau nanti mesin gas itu pun masih ada, walaupun dari mata saja nggak kelihatan. Ya. Kalau bensin dan diesel ya bisa kelihatan ya. Terjadi asap itu pembahasan diesel. Jadi nanti ada jaringan udara dan gas. Kemudian ada jaringan sirkuit pendinginnya ada dua jenis nanti secara terbuka atau terbuka. Kemudian dia sistem kerjanya seperti siklus rangkaian. Kemarin kita bahas Otto segala macam kan bisa. Buat menghasilkan dari boiler dikuatkan lagi ya. Kemudian hasilnya nanti dicairkan. Kalau dibuang ke udara nanti akan merusak lingkungan karena masih terlalu panas. Jadi perlu pendingin. Komponen utamanya boiler tekanan tinggi karena dia memerlukan tekanan untuk memutar turbin, makanya tekanan tinggi. Yang utamanya turbin uap. Yang kondensor pendingin ya, menara air ini diperlukan untuk uap-uap yang besar ya, karena tidak cukup dengan air yang berputar. Jadi airnya di menara ditinggikan ya, jadi turunnya nanti otomatis gravitasi. Kemudian penanganan batu bara mulai dari material mentahnya sampai nanti abu debunya. Dan sistemnya nanti ada yang langsung didinginkan, nanti ada digunakan yang lain dulu baru didinginkan. Penyaringan umpan ya, itu wajib ya karena nanti material-material selain air itu nanti dia menjadi penghalang bagi pemanas di boiler. Harus sistem pemumpaan ada juga nanti sama pemumpaan air panas ya, karena dia airnya tidak bisa naik sendiri ke dalam boiler di umpan. Kemudian ada udara pra pemanas, jadi sebelum dipanaskan langsung ya, sebut preheater. Atau sebetulnya nanti economizer, itu bukan ekonomi nih, ini adalah pemanas. Secara pemanas preheater, economizer atau superheater nanti. Kan superheater adalah outputnya nanti langsung ke motor turbin. Super panas nanti ya. Jadi udah uap dipanaskan lagi untuk menambah tekanan dan mengurangi uap air. Semakin ada uap airnya nanti boiler bilah-bilah dari boiler itu nanti akan bilah dari turbin ya boiler. Bila ada turbin nanti akan rusak. Itu juga nanti waktu ada di PLTA ya, disaring walaupun kecil gitu ya. Susunan yang tadi ya. Susunan secara umum dari batu bara. Tapi masing-masing ini punya proses sendiri ya. Akan kita bahas pelan-pelan. Dan tadi kita bahas uap, kondensor, sama tadi yang kita bahas. Nah, untuk kondensor tadi atau pendingin, nanti sumber airnya ya dapat diambil dari sungai, danau atau laut. Kalau air laut itu nggak bisa dia sistem terbuka karena airnya asin kan. Sungai pun tidak semuanya, karena itu pun disaring. Jadi dia airnya itu karena nanti masuk kondensor lagi ya, nggak dibuang. Kalau dibuang nanti rugi kita. Jadi kita memasukkan air dingin nanti atau memanaskan lagi dari dingin baru dimasukin ke boiler. Jadi airnya tadi didinginkan lewat pipa-pipa yang dialiri air yang mengalir berputar ya. Kalau tidak dia pada satu saat dia akan sama isi pipanya panasnya dengan uap sehingga dia tidak mendinginkan lagi. Nah, air di dalam pipanya nanti akan mengalir terus sehingga pipa-pipa yang dingin tadi akan
membuat uap tadi menjadi cair. Kalau dia fungsinya. Ya, jadi dia memang dia berada di dekat-dekat sumber air ya, karena bukan untuk boilernya ya. Boilernya kan isinya air, tapi bukan untuk boilernya, tetapi adalah untuk ininya ya, untuk apa namanya, untuk pendinginnya. Makanya dia dekat dengan sumber air di pinggir sungai, danau atau laut gitu ya. Kenapa dia butuhkan dekat air ya? Jadi bukan karena untuk boilernya yang perlu diganti terus, tidak. Boilernya hanya penambahannya sekali-sekali saja. Kemudian di satu pembangkit ya, kemudian situ satu tempat hampir semua pembangkit itu, kecuali diesel ya, diesel agak lebih fleksibel, cuman kan kapasitasnya kecil. Tempat, tapi karena dia memerlukan air untuk kondensor ya. Nah ini maka diperlukan. Dan untuk kondensor sendiri, ada kondensornya, kemudian air pendingin, menara pendingin yang besar ya. Hasilnya nanti adalah air yang masih panas, yang akan dikembalikan ke boiler, pompa ya. Air pendingin, ini untuk mendinginkan, pompa panas untuk mempan lagi ke dalam boiler. Jadi pemilihan tempat perlu yang juga banyak sumber air, terutama untuk pendinginnya nantinya. Nanti uapnya perlu pendingin. Kalau airnya nggak ada, harus digunakan umpamanya ambil air tanah gitu, itu akan sangat mahal. Perlu listrik ya kan. Ini dia akan disedot dari sungai, kemudian dia setelah itu didinginkan lagi, kemudian kembali lagi ke sungai. Tidak boleh dia yang panas, akan merusak ekosistem. Kemudian berapa kira-kira pembangkitnya? Itu kan dia sumber air tadi juga pembangkitnya berapa. Jadi kalau umpamanya pembangkitnya jauh lebih besar dari cadangan air, itu nanti kondensor tidak sanggup mendinginkan uap yang dihasilkan. Ini terus kita. Tapi jika jumlah airnya lebih besar, jangan besar nggak masalah. Seperti di laut itu kan, nggak ada batasnya tuh laut. Dinginnya. Masalah. Yang boleh adalah kapasitas tadi dengan airnya tidak boleh kapasitasnya jauh melebihi dari kapasitas air pendingin. Itu dari kapasitas turunnya ke turbin dan generator. Kapasitas sekian berarti turbinnya ukurannya ini generator sekian karena dia ada ruginya nanti ya. Kemudian pemilihan jenis boiler itu juga tergantung dari tungkunya nanti ya. Semua boiler cocok dengan tungku tertentu. Dia harus sama. Satunya itu ukur tekanan dan sebagainya. Ya, nanti pembuangan uapnya jika tekanan terlalu tinggi, sedangkan output untuk ke turbin sudah cukup mencukupi, tapi tekanan masih tinggi, nanti akan gunanya alat bantu. Alat bantunya, berarti kita membuang energi sama kayak sebagai PLTA nanti. Saat musim hujan ya terpaksa airnya sebagian dibuang. Enggak nanti jebol bendungannya, ini sama juga. Kalau enggak meledak boiler, bisa dibuang. Padahal untuk memanaskan itu kita perlu energi batu bara kan, terpaksa dibuang itu deh. Dan desain penanganan bahan bakarnya ya tadi pernah abu, debu, harus tidak boleh berterbangan ke udara bebas, nanti ada ditangkap. Karena nanti dari pembakaran itu bukan hanya abu debu, nanti ada unsur-unsur bahan-bahan yang berbahaya seperti beracun gitu ya. Nah itu perlu untuk disaring dulu sebelum dibuang ke udara. Nah, kenapa itu pembangkit listrik tenaga uap itu cerobongnya tinggi-tinggi gitu ya, sebagai penyaringan sebagian. Ya, tentu air di sekitarnya apa, itu nanti sistem pendinginnya akan menyesuaikan. Tidak bisa kita pasangkan, kita sistem terbuka gitu ya, jadi airnya disemprot langsung keluar. Sedangkan dia di air laut ya nggak bisa. Jadi air tersebut terpaksa dibuang, nggak bisa digunakan untuk warna lagi. Bisa nggak? Bisa, tapi dibuang. Nanti kita memasuk terus menerus air dingin, berarti kita air air bukan air asin gitu ya, air tawar bersih repot. Kalau bisa namanya air bersih nggak masalah, itu kita saring. Gitu ya. Nah, kalau saring nanti kita akan bahas di boiler. Baru sistem pemipaan karena ada pipa air panas, ada pipa air dingin, ada pipa uap. Gitu ya. Ini tentu sesuai dengan kapasitas tadi generator apa yang cocok besarnya dengan kapasitas yang mau kita gunakan tadi, termasuk dari turbinnya ya harus seimbang.
Tidak boleh turbin, kapasitas turbin lebih kecil dari generator. Tidak boleh. Generator harus lebih kecil daripada turbin karena tenaga dari turbin pasti ada rugi-ruginya, tidak 100% generator. Juga nanti dari uapnya tidak 100% dia akan ada yang ada nanti yang namanya bleeding, pendarahan uap yang tenaganya sudah makin berkurang. Yang harus total instrumennya termasuk listrik nanti ya. Harus totalitas pembangkit karena banyak sistem yang terhubung ya, di gambar tadi, makanya layoutnya harus jelas, tidak boleh saling mengganggu. Ini di sini ada proses ini memproses bahan, tidak bisa bahan bakarnya langsung. Beda kita dengan diesel nanti karena proses penyulingan bahan minyak diesel sudah ada sendiri, kita tidak beli diesel jadi gitu ya. Kemudian karakteristik utamanya kenapa paling banyak digunakan, ini efisiensinya sangat tinggi. Bisa menghasilkan, tentu dia di bawah inilah ya, taruh kapasitas ya, di bawah PLTA besar ya, efisiensinya lebih tinggi gitu ya, biayanya rendah. Itu dibandingkan dengan bahan bakar lainnya ya, bukan PLTA. Kalau PLTA bahan bakarnya nol ya. Yang mahalnya adalah pembangunan damnya atau waduknya, itu sangat mahal. Biaya PLTA itu paling besarnya di situ. Kalau di sini dia rendah jika dibandingkan dengan umpamanya gas atau bahan bakar lain. Karena biaya harga dari batu bara itu lebih mahal. Tetapi penanganannya jauh lebih susah dibandingkan dengan umpamanya gas atau minyak atau nanti bahan lainnya. Karena dia ada tumbuh segala macam. Walaupun nanti abunya itu bisa dipergunakan untuk keperluan lain, tapi kan tetap penanganannya. Jadi ambil ditungku dulu pada saat panas, nggak mungkin didinginkan dulu. Kalau dingin tentu tungku mati, boiler tidak akan menghasilkan uap tidak akan ada, tapi listrik tidak akan ada. Jadi diambil pada saat suhu-suhu yang sangat panas tadi, 600 derajat tinggi. Dan abu yang tinggi ya, terutama untuk batu bara berkualitas rendah. Nah, harganya pasti lebih rendah juga ya, tapi dia sama juga dengan kayu gitu ya. Arang-arang yang berasal dari kayu yang keras itu dengan kayu yang lembut gitu ya, itu akan berbeda. Abunya pasti banyak yang lembut. Karena sama-sama keringnya ya, kering yang sama. Itu pasti. Kualitasnya juga. Dia mengurangi dampak lingkungan dalam hal polusi udara ini bukan ini malah polusi udaranya tinggi. Kebutuhan air tidak terlalu banyak karena dia disirkulasikan lagi ya dari pendingin tadi. Kemudian keandalan lebih tinggi dan bersedia, makanya digunakan untuk pembangkit pasar. Penanganan batu bara mulai dari pengiriman berarti sudah ditambang ya, sudah ditambang dari penambangan batu bara, kemudian kemudian ada pembongkaran, ada persiapan terpidana, kemudian transfer dari satu bentuk transportasi ke transportasi lainnya. Penyimpanan terbuka ini yang banyak besar ya, luas di area terbuka, ditutup ya, karena dia mudah terbakar. Kemudian penyimpanan tertutup ini sudah di dalam ruangan untuk siap masuk ke dalam pembangkit. Kemudian penanganan dari pembangkitnya, kemudian penimbangan pengukuran karena nanti untuk masuk ke tungku itu diukur ini berapa jumlahnya, beratnya, umumnya per waktu tertentu, nama per detik berapa. Sama juga dengan minyak nanti ya. Dia ini supaya nanti tidak mubazir dan tidak kurang dari tungkunya. Pas gitu ya. Baru kemudian pengempanan ke tungku atau feedingnya. Jadi sebelum ke tungku harus diukur berapa kapasitas tungkunya. Kalau kelebihan ya nanti dia ya panasnya juga tidak akan bertambah, tapi abunya banyak. Kalau kekurangan ya panasnya berkurang, tentu panas boiler berkurang, uapnya juga berkurang, tentu tenaga yang menggerakkan turbin berkurang, berarti tenaga generator juga berkurang, listriknya akan berkurang. Kalau lebih juga nggak ada gunanya, abunya yang banyak, itu tidak akan bertambah terlalu banyak. Makanya dia pas, kenapa ditimbang dulu. Makanya beda-beda tungku nanti urutannya ya. Pengiriman batu bara, kemudian pembongkaran, ini dibongkar dulu, kemudian persiapannya transfer masuk ke arah ke area pembangkit, kemudian penyimpanan luar, ya, kemudian penyimpanan darat. Ini yang waktunya lebih pendek. Kalau ini biasanya bulanan atau sampai tahun. Ini waktunya
mingguan ya. Dan penanganan batubara, penanganan itu banyak macam nanti ya. Dihaluskan, dihancurkan, jadi bubuk ya. Untuk pembangkit. Kalau penggunaannya lain ya bisa batubara itu sendiri. Tapi nanti kayak kita bahas juga semua jenis-jenis tungkunya ya. Walaupun tidak semuanya menjadi untuk tungku pembangkit baru, penimbangan dan pengukuran termasuk ke tungku. Supaya nanti ininya optimum, maksimal ya kerjanya. Batu baranya tidak terbuang, tapi panasnya dapat. Perlu banyak, panasnya dapat, tapi banyak terbuangnya. Terus sedikit, panasnya kurang. Ini pengiriman dari ininya ya, dari sumbernya berarti dari tambang gitu ya. Dekat laut atau segala macam. Nah sebenarnya lebih irit nanti pembangunan itu kalau dia batu baranya di sana dan dibangun di situ. Tapi dari segi pembangkit irit ya, tidak perlu lagi transportasinya sedikit. Tapi akibatnya apa? Yang listriknya belum tentu kepakai di situ. Seperti kita contohnya di Kalimantan. Kenapa enggak batu baranya dibuat di Kalimantan yang besar pembangkit? Karena pengguna listrik yang terbesar itu adalah di Pulau Jawa dan Bali. Kalau dibangun di Kalimantan, berarti kita harus membuat transmisi jaringannya menyeberangi laut dari Kalimantan ke Pulau Jawa. Susah, mahal. Makanya lebih murah dia batu baranya yang dibawa dari Kalimantan atau dari Sumatera. Sumateranya sekarang yang banyak itu cuma tinggal Sumatera Selatan ya. Dulu ada Sumatera Barat, sekarang tinggal Sumatera Selatan yang besar. Kalimantan. Tapi dia digunakan transportasi laut atau kapal laut atau nanti kereta atau nanti tongkang ya dan sebagainya. Nah, pembangunan jaringan listrik itu lebih mahal lagi daripada transportasinya. Walaupun kalau pembangunan itu sekali bangun jadi kan nggak perlu seperti transportasi batubara yang setiap saat harus bergerak. Nah itu yang perlu biaya mahal. Ya, kalau idealnya ya dibangun di mana dia berada dibangun di situ. Cuman kan konsumennya sedikit sehingga pasti sisanya harus disalurkan ke tempat-tempat lain yang memerlukan jarak yang sangat jauh sehingga kabelnya akan sangat panjang gitu kan. Dan apalagi nanti nyebrang laut. Nah, lebih baik batu baranya nyebrang. Walaupun akibatnya penyeberangan batu bara ini pernah menjadi masalah dulu tuh. Makanya salah satunya pada saat gelombang tinggi. Kapal itu susah mendekat, kapal batu bara itu kan sangat besar ya. Susah mendekat ke pinggir pantai. Nah, ya, ada gelombang besar. Terjadilah permasalahan dalam transportasi bahan bakar. Nah, sebagian besar bahan bakar itu ya lewat kapal, minyak, pakai kapal tanker, gitu. Itu yang paling efisien. Nah, ini pengiriman batu bara. Ini pembongkaran ya, dibongkar setelah dia di pelabuhan yang diterima, dibongkar tentu sebelumnya di sini, sebelum pengiriman tentu juga dinaikkan ya, di loading, diisi, kemudian ini unloading, pembongkaran, kemudian baru belum tentu dia di pelabuhan itu pembangkitnya kan. Tidak di situ ya dibawa lagi lewat kereta, lewat truk dan sebagainya gitu ya. Lalu dimasuk ke penyimpanan luar dan persiapannya nanti sebelum dia dimasukkan batu bara itu tidak langsung diproses. Jadi dia dihancurkan dulu ya di ukuran tertentu nanti kemudian dipisahkan magnetnya. Kenapa? Karena ini mau dibakar. Kalau ada unsur-unsur logam tentu akan terjadi ledakan nanti kebakaran. Ini dia dipisah magnetnya. Pemisah magnet ya. Maksudnya memisahkan bahan-bahan yang berunsur logam. Karena di tambang itu kan bukan hanya batu bara. Tidak dipilih-pilih orang dia itu dikeruk gitu ya. Nanti ada pemisahan. Jadi nanti tumpunya itu ledakan. Setelah dihancurkan, itu pisah. Nah, baru setelah dipisah itu dia masuk ke pemindahannya. Ini macam-macam nanti. Pakai belt conveyor, ini kalau dari yang besar ya, dia lebih murah. Kalau bucket elevator kayak itu ya, dikeruk begitu ya. Kerekan ini nggak mungkin kalau skala besar kerekan. Conveyor screw ini jarak dekat. Ya. Ini elevator, conveyor ini nanti. Yang conveyor ini biasanya paling banyak digunakan karena jaraknya cukup jauh dengan sudut kemiringan yang lumayan ya. Walaupun tidak bisa di atas 30 derajat, tapi dia malah berujung ke bawah. Kalau dia tinggi berarti dia jaraknya akan jauh karena kemiringan tidak boleh terlalu tajam.
Ini dia paling 20 derajat gitu ya kemiringannya. Papannya nggak perlu terlalu cepat. Ya. Makanya dayanya lebih rendah. Ini ban berjalan atau ban conveyor itu adalah kerjanya halus, bersih ya. Dia gerak mungkin daya yang lebih kecil karena tidak perlu terlalu besar ya. Jumlah besar itu dapat membawa dengan cepat dan terus menerus. Bahan dapat diangkut dengan pada kemiringan yang lumayan sampai 20 derajat. Kalau skru ini kayak baut itu jarak dekat. Ya. Dan pengisiannya harus hati-hati. Kalau penuh nanti ini krunya bengkok. Jadi tidak boleh dia penuh ya. Nah, kemudian pasti bagian bawahnya ada sisa kan nggak mungkin krunya ini mengenai dindingnya kan rusak nanti pasti ada sisa lah ya. Yang ukuran kecil biasanya. Tidak semua. Kalau yang ini semuanya keangkut ini. Pokoknya di atas belt ini udah akan keangkut. Jadi conveyor semuanya keangkut. Di sini dia pada bagian bawah dan ini nggak mungkin penuh makanya itu jarak dekat. Ini bagian yang vertikal biasanya, kayak sendok begitu ya, sendok banyak ini masuk ke sini dia. Kalau belt tadi tidak bisa vertikal kan, dia hanya 20 derajat. Nah, kalau seperti ini jaraknya sangat jauh. Ini juga untuk yang skala kecil, dekat ke dalam pembangkitnya. Nah, ini bagian luar biasanya nih, untuk penyimpanan luar. Paket elevator. Atau juga di dalam di pertambangannya ya, masukkan ke perut sebelum masuk ke kapal. Meskipun udah di dalam pemakai masuk pembakar yang mau ke dalam ya, nah, kemudian penyimpanan batu bara pun harus ditutup walaupun dia simpan di luar gitu ya, karena nanti dia mudah terbakar walaupun tidak ada panas, jadi udara dia bisa terbakar sendiri dan untuk pemadamannya akan sangat merepotkan. Kemudian kalau cadangan kita terlalu tinggi itu juga tidak bagus. Tadi kita berjaga-jaga terhadap perubahan fluktuasi harga kan namanya. Energi itu kan harganya berubah per hari itu bisa berubah. Makanya kontraknya sudah dibuat jauh-jauh hari. Tapi dalam ininya tidak perlu kita simpan di tempat kita semua. Karena nanti dia penyimpanan itu akan menurunkan kualitas. Kalau kualitas menurunkan itu nanti thermal panasnya akan kurang. Nah, kan yang kita beli harganya sama, gitu kan? Ini tidak boleh terlalu lama. Ada penyimpanan beberapa bulan cadangan ya, penyimpanan di dalam itu yang bertuang itu yang masuk aktif itu dalam terlalu lama. Dan pertumbuhan simpan itu akan cenderung menggabungkan dengan oksigen. Kalau ini akan berkurang, makanya tidak akan terlalu lama. Apa nggak simpanan terlalu lama? Beda dengan minyak ya. Seperti dia di dalam tangki nggak masalah. Kemudian karena oksidasi rendah dan betul dapat terbakar secara spontan. Nah ini yang bahaya. Makanya nanti penyimpanan waktu ditutup. Itu pakai aspal atau pakai ini ya, supaya dia tidak berhubungan langsung dengan udara luar. Udah, walaupun tidak ada api gitu ya. Nanti hindari dengan penyimpanan bersama dalam bentuk tumpukan yang hidup ratusan tembel dan kokal. Nah, udara tidak dapat melewati tumpukan. Kemudian bagian atasnya menggunakan oksigen. Dan dia bisa caranya melewati lapis udara sehingga adalah dengan udara untuk melewati lapis udara sehingga udara dapat menghilang panasnya. Ya, untuk jika kita cukup lama, ya bagi buat permukaannya bisa juga atau dengan pakai bara. Kemudian penyimpanannya dalam bara panas ya, batu di luar ya, ditumpuk di tanah sehingga ketinggian 10 sampai 12 meter ya, tentukan harus diberikan penyemprotan ya, air muncul sendiri ya. Jagelan supaya udara tadi ya
terpal supaya dia tidak terjadi pembakaran spontan. Kemudian ada penyimpanan di bawah air. Mau ke bawah air, mau dibakar ke bawah air. Dia itu tidak seperti batu lainnya ya, dia dimasukin air keluar, airnya itu tidak akan menyerap ke dalam batu bara. Makanya dicocok disimpan di air tidak masalah. Nah, kalau dalam air tidak mungkin terjadi bakaran kan. Darah oksigen yang itu lebih sedikit daripada di daratan. Ini kan nggak mau dibakar nanti gimana untuk pengeringan? Tidak perlu terlalu dikeringkan. Jadi tumpukannya ya, untuk batu baranya itu licin ya, kayak daun talas, tidak lengket di air. Dia warnanya hitam mengkilat ya, dan ringan. Ukuran batu biasa gitu ya, itu dia ringan. Kayak kalau kita di laut itu batu apung gitu istilahnya ya. Apung itu kan putih ya, tapi hitam, kilat, dan lebih ringan dari dari besarnya ya. Jadi kalau disiram air dan kita bakar dia mudah bakar. Bara ya, membakar bara kan tidak seperti membakar kertas. Makanya nanti dihaluskan. Ya, dengan sehingga baik supaya nanti tidak banyak. Ini udah pembangkit ya. Mungkin ke dalam tempat ini waktunya lebih pendek. Nah, siap masuk ke dalam pembangkit untuk dimasukkan ke dalam ya, penimbangan tadi. Nah, karena untuk jumlah yang masuk ke tungku harus sama juga kan ketika pembakaran motor atau mobil gitu ya. Itu kan spray itu kan diatur. Enggak, kalau kebanyakan nanti bisa mati gitu kan. Terus sedikit tenaganya kurang. Kenapa? Ditimbang. Ditimbang ada mekanik dengan tapi itu nanti sudah disaring ya. Untuk penanganan bahan bakar adalah tingkat buang dari pabrik di gas buang berapa lokasinya dan tapi sekarang itu sudah tidak masalah karena lokasi penyimpanan ini yang diperlukan karena cukup dan luar ya lokasi luar cukup besar makanya area batu ini cukup besar. Kemudian pengurusan air ini nanti kalau dia masih ada unsur airnya karena dia nanti mau dihancurkan ya dan dihancurkan dia bubuknya lengket kan jadi airnya akan kekeringan jadi sering dihancurkan jadi apa makin kering dia kalorinya makin tinggi dan mudah menghancurkan yang bubuk tidak lengket ya. Dapat kinerja dari karena sudah makin halus dia makin bagus seperti pembakaran gas saja nanti ya dia bahan bakar padat tidak akan berkurang semakin kering dia semakin bagus kualitas bahannya semakin agak basah semakin kualitas rendah ya lebih banyak asapnya lebih banyak daripada panasnya batu bara berbeda kualitasnya sedikit kita bahas ini nanti penanganan lebih mudah karena sedikit abu debu kan lebih mudah kan dengan dia transportasi pasti lebih kurang karena kita nggak bawa air soalnya batu bara ini baru jenis ditungku nanti pembakaran ya. Dari pembakaran padat itu ya dipakai tungku ya itu bisa nanti dia batu bara pakai kayu atau kan nggak efektif ya dan lebih banyak ke batu bara ini ya pembakaran dengan jurgi ya dan pembakaran dengan 2 chamber tungku jurgi ini terbuka nanti ya, terlihat. Ya tadi ya jurgi ini digunakan untuk bahan bakar padat batu bara itu padat tapi nanti ada juga yang dijadikan kayak apa namanya tepung ya dia diam tungkunya diam bisa juga yang bergerak itu pembakaran manual atau semi mekanik dan pakai juru api atau stoker nah, ada stoker ini istilahnya itu di beberapa daerah itu ada Sulawesi Sumatera itu stoker itu kayak kenek gitu ya dia yang memasukkannya tapi dia pakai peralatan ya bukan orang untuk pembakaran manual ini kalau untuk pembangkit nggak mungkin ya itu dibuka karena panasnya akan rugi kita panasnya kemana-mana ya, atau terbuka ke stoker pembakaran atau tungku atau chamber ya, ya. Jenis untuk pembakaran atau
Sehingga digunakan untuk membakar bahan bakar umum, air atau bakar gas. Jadi yang sudah ditentukan untuk skala besar. Dan bentuk suku tergantung dengan faktor jenis bahan bakarnya. Berbeda bahan bakar jenis bentuknya. Tapi sekarang sudah ada yang hybrid gitu ya. Ini siap menerima batu bara, siap menerima gas ada sekarang gabungannya. Batu bara susah, pakai gas. Batu bara banyak, pakai batu bara. Itu ada yang sekarang pembangkit banyak yang hybrid seperti itu, tidak satu jenis. Sukunya bisa menyesuaikan. Yang jenis pembakarannya di mana, apakah padat, bubuk atau air, gas. Dan jumlah panas yang diharapkan apa untuk boilernya itu ukuran boilernya. Dan jumlah uap yang mau diproduksi itu ukuran dari boiler. Yang sama juga tekanan berapa? Nah, ini masalah ke turbinnya. Apa? Yang luas daerahnya itu bukan banyak proses yang diproses. Kemudian peleburan dari abu, debu, gitu kan. Yang untuk kualitas panas. Dan jumlah kelebihan udara yang digunakan. Ya. Dan dari dinding tubuh tadi terdiri dari bentuk interior, tahan api ya. Supaya dia panasnya tidak keluar, walaupun nanti akan dilapisi juga ya. Supaya nanti petugasnya tidak mengganggu petugas, karena perlu pengecekan, perlu pengeluaran abu tadi kan, isolasi itu. Yang basis isolasi akan mengurangi panas keluar dan akan lebih mengefektifkan hasil pembakaran itu. Kemudian syarat-syarat bahan bakarnya, semua api tubuh harus cukup ya untuk menyalakan bahan bakar, kemudian pembakaran sempurna, walaupun tidak ada pembakaran sempurna. Syarat pembakarannya mampu menakar kebutuhan tadinya dalam batas tertentu, jadi tidak bisa drastis dari nol langsung nyala di saat itu. Tapi umpamanya pada saat siang, pada yang sekian malam hari dia membutuhkan lebih, cara perlahan. Karena kebutuhannya juga tidak mendadak kan. Jam 5 udah mulai orang katakan sama apa, kemudian jam 7 naik lagi. Tapi umpamanya mendadak langsung itu nggak bisa. Makanya punya cadangan nanti bisa mendadak. Ya, untuk proses pembakaran bahan bakar harus tetap cukup. Tidak boleh diganggu. Maka terjadi pengambilan abu tetap dilaksanakan gitu ya. Dan juga pembuangan abu dan tubuh tidak boleh kemana-mana. Walaupun dia pasti ada, tetap ada ya, makanya cerombongnya cukup tinggi. Untuk faktor yang untuk pemilihan peralatan pembakaran, luas daerah yang diperlukan, karena nanti ada yang vertikal, ada yang horizontal ya. Walaupun sebanyakan nanti yang ini yang besar. Ya, ada horizontal lebih banyak dibanding vertikal. Cuma penanganan lebih mudah. Ya. Pengaturan campur udara dan bahan bakar, ya. Itu semua pembakaran, termasuk pembakaran minyak. Ya. Apa namanya, rasio antara udara dan bakar. Ya, nanti pembakaran kurang bagus atau pemborosan bahan bakar. Dan bakar itu sebelum pembakaran juga sudah dipanaskan. Dan itu efek dari capingnya dalam bakar atau suhu masih pengejaran dan sebagainya harus dijamin. Nah, saat beroperasi ya, dimatikan ya wajar misalnya tugas mengaksesnya lebih mudah. Kemudian biaya operasi dan biaya pemeliharaan ini harus lebih murah. Kemudian model pembakarannya, metodenya, ini pembakaran manual itu boleh dikatakan nggak ada ya. Ini dulu pernah zaman kereta dulu manual, tapi pakai stoker juga. Yang sekarang mekanik. Tapi tetap dikontrol oleh manual tidak terlalu. Manual efisiensinya rendah ya. Tidak mungkin kita manual untuk skala yang bekerja dia 24 jam sehari, 30 seminggu, 30 hari sebulan gitu ya. Ini dia yang skala kecil ini manual. Ditaruh di ini
ini dilihat samping ya, ini dilihat atas, taruh, kemudian bawahnya dibakar. Dibakar istinya abunya turun, kan? Turun apinya ke atas. Jadi dia tidak stabil. Minggu saya. Kemudian karakteristiknya ya, dari panas tadi adalah nilai bahan bakar ini kualitas daripada batu bara. Karena batu bara berbeda-beda kualitas, tidak sama. Makin tinggi kualitasnya harganya makin mahal. Pembakarannya akan lebih bagus dan abu dan debunya lebih sedikit. Dan tungku juga akan mempengaruhi kualitas daripada panas. Tadi contohnya ini untuk yang datar ya, diam ya, bahannya dia taruh sudah. Nanti kalau untuk apa namanya skala besar dia adalah dia seperti pembakaran gas. Jadi dia bisa pakai sekarang bisa digunakan juga sama gas bisa untuk batu bara. Nah batu baranya nanti dijadikan seperti bumbu yang halus. Jadi metodenya gimana? Diam atau yang seperti spray gitu ya. Ditunggu bawahnya, kalau ke sini tinggal bakarnya, abunya turun. Ini yang harus diambil terus. Kalau enggak nanti penuh tungkunya kan. Kalau ini makin banyak, pembakaran makin kurang karena pembakaran memerlukan udara. Kalau udara sedikit ya pembakaran. Nah, kalau kita umpamanya memadamkan api ya tutup aja deh kan. Gak ada oksigen dia akan mati sendiri. Nggak perlu pakai air. Nah, kalau skalanya besar kan susah untuk penutup yang besar. Ini ya pembakaran manual. Diam, kemudian abunya akan lebih banyak. Efisiensinya rendah, manual itu ya. Nah, tapi kan murah. Tenaga kerja manual lebih keras untuk mengatur bahan bakar. Proses pembelajaran dari umpan bahan bakar tidak bisa. Dia konstan ya pembakaran bisa dia namanya manual. Ini dia bahan baranya ini abu ke bawah, api ke atas. Jadi supaya kalau ditutup jadi goyang kan, nah seperti itu kan manual. Tidak cocok untuk skala besar. Ini yang mekanik, ini diatur secara mekanik gitu ya. Jumlah ininya biasanya skala besar. Ini bahan bakarnya bisa yang konvensional bisa dibakar juga. Nah, ada yang mengatur mekaniknya secara mekanik. Menghemat tenaga kerja, tapi menggunakan energi. Karena untuk peralatan pasti dia menggunakan energi ya. Itu tenaga kerjanya lebih sedikit. Cuma tadi dia tenaga kerjanya lebih banyak, dengan energi yang lainnya tidak lebih sedikit. Sehingga nanti umpannya bahan bakarnya ke tungku lebih seragam, diatur ya secara mekanik. Dan sehingga akan meningkatkan efisiensi dari pembakaran batu bara. Kelemahannya adalah biayanya ya, perbaikan, perlu perbaikan karena itu kerja pada tempat panas ya. Bakar ada dua, ada prinsip overfeed di atas, kemudian itu yang di bawahnya memang itu panaskan di atas, ini yang mirip dengan manual. Nah, hasil dari pembakaran tadi akan menimbulkan macam-macam gas. Karbon dioksida sudah utama. Itu yang dibuang ke udara sehingga akan mencemari ozon juga ya. Karbon monoksida ini udah beracun. Ini hidrogen, nitrogen gitu ya. H2O ini air. Air itu jadi uap ya, uap ke air. Jadi ada unsur-unsur yang berbahaya bagi manusia atau bagi makhluk hidup lah ya. Sehingga perlu nanti tidak langsung dibuang di saring dulu. Gitu. Karena batu bara ini termasuk adalah pembangkit listrik yang paling menimbulkan polusi, makanya banyak yang menutup. Di Indonesia katanya nanti tahun 2030 tidak ada boleh pembangkit baru batu bara. Tahun 2060 semua pembangkit batu bara sudah dibakar. Di luar negeri negatif hampir sama. Tapi insinyur PLTU ini tidak mau diam ya. Jadi dia menciptakan teknologi yang bisa menangkap atau capture gas-gas ini sehingga bisa dimampetkan dan disimpan tidak keluar ke udara. Ada teknologi yang mulai sekarang dikembangkan sehingga ya penutupan batu bara batu bara itu belum tentu terlaksana seperti rencana.
Nah, kalau teknologi sudah bersih kan, ya bisa dipakai lagi. Yang bersih itu kan sebagian besar kan adalah pembangkit tenaga terbarukan ya, bersih. Seperti RTA kalau yang skala besar yang ininya ya. Nah ini dia yang mencemari udara. Ada gas-gas yang berbahaya bagi sehingga nanti udara tercemar. Nah, sebelum itu makanya dia juga disaring walaupun yang dalam penyaringan itu tidak 100% tetapi sudah meminimalkan gas-gas buang yang berbahaya tadi. Ini prinsip ada fit di bawah, ini di bawah ya. Tapi yang jatuh ini biasanya ini yang halus. Sehingga sebelum dia ke sini dia sudah jadi abu. Ya, kita tadi di atas tadi ya, cover di atas, ya, di bawah. Ini apinya. Ini jenis stoker tadi, fit yang barusan, ada fit ya. Kemudian ada conveyor, nanti dia bergerak nih ya. Ada speeder, berarti ini dia akan menyeleksi pagi namanya. Nah dia tujuannya apa? Supaya pembakaran fungsinya rata. Apa namanya rantai. Tapi sinyal tertarik ya. Kita bahas rantai. Nah, ada dia. Seperti rantai. Nah, namanya ini dibakar ya, pembakaran berarti ini dari besi. Jadi bergerak nih. Gerak. Nah, itu geraknya diatur. Supaya apa? Yang jatuh ke sini tuh sudah jadi abu. Nah, di sini dia masuk batu bara dibakar kan. Bara di sini kan. Lama batu bara makin kurang ya ke sini kan. Ini yang butiran ya. Masuk ke sini. Apa namanya? Penyimpanan ya. Masuk, dia bergerak. Nah, ini dari sampai di sini. Nah, kalau butirannya halus sampai sini jadi debu. Kalau lebih besar, belum tentu dia habiskan karena kecepatannya sama kan. Sehingga nanti ini harus ukuran itu lebih sama lah. Tapi kalau di sini dia sudah jadi abu, ini kan energinya nggak ada lagi tuh membakar. Luas tungkunya akan berkurang kan panas. Itu kan lebih susah. Ini rantai bergerak. Sehingga yang menghasilkan energi dari sini terus itu kan sampai sini dia udah nggak ada lagi diharapkan. Tapi kalau masih ada, berarti dia udah kebuang. Kita berarti membuang energi. Dia juga pembakaran nggak kurang. Jadi ya, rantainya bergerak. Sehingga diperlukan ukuran dari batu bara ini relatif sama. Supaya jadi pembakaran sampai di sini dia, tapi kan susah untuk menghasilkan sama. Kalau dia bisa lebih kecil, belum besar. Kalau lebih kecil dia belum sampai sini udah habis. Sehingga nanti dia tidak membakar lagi kan. Abu nggak membakar lagi. Masa nunggu dia buang. Tapi kalau terlalu besar, nah, sampai di ujung dia masih belum habis. Jadi ukurannya pas itu yang, tapi kan tidak mungkin sama semua. Pasti ada di sini bagian abu, pasti ada di sini sebagian udah masih ada batu baranya udah jatuh. Dia bergerak itu tujuannya supaya pembakarannya maksimal. Jenis batu bara ya, ini atau lagi atraksi. Speeder berarti dia dibagi pembagi. Ya. Jadi dia di sini di apa namanya? Ini diam. Kalau tadi kan bergerak, ininya bergerak. Tempat ininya bergerak ya. Nah, ini jatuh sini pokoknya di bawah ke sini. Nah, kalau speeder dia yang melemparkan. Ada yang pakai ini ya, pakai kipas. Nah, ini ada yang jatuh dekat, ada yang jatuh jauh. Nah, namanya kipas itu tentu dia pengaturannya tidak akan rata juga ya. Kipas. Kadang dia numpuk ke ujung. Kalau kencang dia ke ujung. Kalau kurang, numpuknya ke sini. Tidak rata juga. Karena ininya diam ya. Ini dia. Makanya bergerak. Pokoknya taruh di sini, sampai sini dia. Nah, ini jatuhnya mirip yang manual tadi ya sebenarnya. Cuman dia untuk pemerataannya dia pakai tapi dihancurkan dulu nih ukurannya ya. Soalnya kalau besar kuat kipasnya mendorong. Nah nanti dia kadang-kadang ke sini. Ini masih butiran. Nah nanti makanya kenapa dia nanti pakai apa namanya yang kayak bubuk ya. Hitungannya kan adalah dia posisinya berendah dari yang tadi karena dia tidak memerlukan biaya yang lebih besar kalau ini ya. Besi semua nih. Enggak, ya hancur kan.
tenaganya, jadi cuman kualitasnya akan tidak sebanyak smoker ya. Nah, apa tadi ya, rantai tadi. Dapat dibakar kurang mudah, karena dia tidak memberikan, pokoknya dia dihancurkan di bulan kecil ya, dilempar. Bahannya tipis ya, artinya pasti tujuan dia berfluktuasi. Abunya di bawah dinginkan, itu tidak dingin, tetap menurut panas. Tapi dia tidak akan rata sepenuhnya. Sedikit ampas bertuara, kekurangannya, nah penyebarannya tidak merata. Penyebarannya tidak merata ya. Penyebarannya tidak rata karena namanya pakai blower ya, atau kipasnya tidak ada yang rata. Dia lebih murah daripada yang rantai tadi ya, energinya. Jadi masing-masing punya keunggulan sendiri ya. Nah, itu ya. Nah, kemudian dalam bakar batu bara terbakar di penyangga dan karena abu terbang ya, karena dipakai angin tentu dia abunya juga ikut ya. Yang nanti tadi tidak. Jadi multi bertingkat ya. Masuk sini dulu, masuk bakar terus masuk tingkat. Lalu ujung di sini diharapkan tinggal abu. Dan kontrol boiler otomatis. Ini nanti boilernya ya. Yang kita bahas lagi sebelumnya. Nah ini yang untuk skala besar ini. Tapi memerlukan proses yang cukup panjang. Karena kalau dia jadi bubuk, pembakarannya kayak pembakaran gas. Spray ya. Nah, abunya lebih sedikit, tapi debunya lebih sedikit, waktu menjadikan bubuk juga menghasilkan debu kan. Nah, nanti dia barannya semakin kecil kan mudah terbakar ya. Diameternya bahan bakar itu mudah terbakar. Dia pembangkit skala besar ini menggunakan menghancurkannya macam-macam, ada panel, kamar kayak palu gitu ya, ini bola, besi, gabungan resmi kayak orang ngancurin obat gitu ya, untuk protekan model sama gabungan. Nah fungsinya dari pembubukan tadi adalah pertama mengeringkan ya, karena nanti kalau mau dihancurkan harus kering, kalau enggak nanti dia lengket kan. Ini nanti di penggilingan, kemudian pemisahan partikel dari ukuran diinginkan. Jadi supaya dia seragam. Kalau masih lebih besar diulang lagi, nggak masuk ke tungku ya, akan dihancurkan lagi. Dan pengeringan tadi gunanya ya tadi lebih meningkatkan. Jadi dari penggilingan tadi masih bisa pakai pembukaan, gesekan atau penghancuran semacam. Yang penting ininya jadi bubuk gitu ya, jadi bubuk. Jadi macam-macam nanti di ininya. Ini dia di dalam komplek itu sendiri ya, tidak dipisah. Ya, nanti dia kalau udah jadi bubuk, kalau terpisah bawa truk lagi ya hilang lagi, banyak hilang lagi. Ya, penghancurannya ada beberapa potong, penghancurannya ada beberapa contohnya. Masuk feeder dulu gitu kan, umpan penampungan. Kemudian dikasih udara panas untuk pengeringan tadi ya, tapi sini udah masuk ke toko, udah jadi bumbu, udah disaring. Nanti ada beberapa apa? Ini yang bamil yang pakai roda aja. Pokoknya menghancurkan ya. Lalu masuk ke itu dikasih udara panas. Udara panas nanti dia terbakar di sini. Ini yang pakai balmil. Ini kemudian gabungan ya balmil dan resmil. Di sini ada seleksi. Ini material. Kemudian di sini dia otomatis jalannya diatur berapa masuk ke feeder, kemudian masuk ke sini ya, dimasukkan ke hancurkan, masuk ke sini lagi. Sini diseleksi.
ukuran yang memenuhi syarat terus ke atas. Yang tidak disuruh hancurkan lagi pindah. Nah, ini dia hingga ke sininya sudah seragam. Yang lebih besar masukkan sini lagi. Ini baru di cyclone ya. Di cyclone itu putaran kencang itu dia nanti yang besar akan pindah ke atas lagi. Nah, masuk ke sini. Baru ditiup. Yang halus kan naik ke atas. Berat ke bawah ya. Terbang lagi masuk ke sini, dicampur dengan udara ya, pembakaran menggunakan udara. Nah, itu untuk di sini juga tidak udara panas ya. Nah, ini sudah bubuk nih. Nah, bubuk dia mirip dengan seperti minyak atau gas, sepertinya ke atas. Makanya di sini diatur besarannya supaya langsung dia kebakar, disemprot ke sini kebakar, di spray ya, kayak udah kayak minyak. Nah, ini pembangkit skala besar ini menggunakan sini. Nah, cuman kalau di sini macam-macam nanti prosesnya ya. Ini aspirator diatur besarnya, yang lebih masih besar turun lagi, ulang lagi. Kalau tidak, apa akibatnya di sini? Pembakarannya tidak akan bagus karena ukurannya lebih besar. Dia sebelum bakar jatuh duluan, berat ya kan. Ringan kan kayak abu terbang ya, bakar. Yang palmer rice itu panas. Kemudian untuk menghancurkannya tadi ada macam-macam, kayaknya lebih rendah itu ya. Itu kan susah untuk menghancurkan bahan padat ya. Suhu daya rendah, karena yang nah, tapi nanti di separator lagi kan. Ini kan idealnya. Tapi perlu memerlukan energi lagi. Tapi untuk menghasilkan energi yang lebih besar. Dan untuk pembuatannya ini pembubukan ya. Ini menjadi metode standar untuk boiler besar. Jadi boiler besar, skala besar itu dia pakai pasti dibubuk. Bukan batu bara berupa butiran atau malah bongkahan. Baunya manual. Bongkahannya paling sekepalan tinju kita ya. Kita bongkar besar-besar. Butiran paling sekitar pereng atau gendut. Pakai yang tadi, pakai tube atau yang pakai apa namanya rantai berjalan. Dia membakar bubuk banyak keuntungannya, tapi dia memerlukan proses yang memerlukan energi. Akan lebih ekonomis memproduksi pembakaran. Udah mirip pembakaran gas atau minyak. Contohnya sudah tadi ya. Kemudian dari hasil pembakaran tadi ya sama ya, ini yang pembakaran bubuk saja tetap menghasilkan abu dan debu. Jadi seklonnya juga ya, namanya berputar ya, bisa ada debu lagi. Sempat masuk bakar dan dilemparkan ke pembakar tempat. Untungannya bubuk adalah mudah untuk membakarnya. Kalau rendah pun dia akan sudah dibakar karena sudah dihaluskan ya. Kalau rendah itu tidak dihaluskan, dia lebih susah terbakar. Kemudian dos permukaannya ya akan lebih ini karena dihalus ya, dibakar. Tekanannya tinggi. Bakaran batubara membutuhkan AC udara yang lebih rendah. Nanti sudah jadi bubuk. Dibandingkan dengan yang butiran apalagi yang bongkahan. Kemudian pembakaran bubuk batubara membutuhkan prestasi udara yang rendah. Dengan menggunakan bubuk, laju pembakaran dapat disesuaikan dengan mudah, kayak minyak ya. Tapi untuk boilernya tidak semudah itu ya, karena untuk memanaskan dan mendinginkan itu lebih lama memanaskannya. Dari bebas dan trigger atau ya kayak aspal itu ya. Tapi tidak sepenuhnya, tetap ada ya, walaupun lebih sedikit. Bukan bebas ini kurang, jauh lebih kurang dibandingkan dengan yang butiran. Jadi batu bara terbakar macam-macam nanti ya. Dapat panas, dapat debu, dapat abu, dapat apa namanya kayak kerak gitu ya, kerak yang lengket. Kalau dia debu, kalau dia sudah jadi bubuk itu lebih sedikit. Kemudian dapat mengeluarkan udara yang sangat panas. Nah, peralatan pembukaan tempat di luar negeri. Ya, dia tidak boleh dekat tempat sendiri. Dan nanti dia proses pembukaan dan itu tidak nanti suhu tungku menghasilkan suhu yang tinggi. Nah, untuk boiler akan lebih. Kemudian juga peralatan tambahan ya, juga perlu energi.
ya pemeliharaan lagi, dia operator lagi kan, tapi kan hasilnya jauh lebih bagus. Dan waktu pembukaan juga akan menghasilkan debu. Jadi bukan waktu pemanas saja, waktu pembakaran saja ya. Waktu penghasilkan karena dia ditumbuk, dihancurkan pasti ada debunya ya. Nah itu akan mencemari lingkungan, makanya itu perlu ditangkap juga, dijadikan dia nanti ada, dijadikan dia dicairkan pakai air segala macam ya. Untuk tungkunya juga harus hati-hati karena dia tidak kayak gas lah ya, meledak, suhunya tinggi, jadi perlu lapisan yang bagus supaya tugas di sekitarnya tetap bisa mengakses. Mungkin tindakan tadi udah seperti gas ya. Makanya dikurangi unsur logam tadi kan dengan menggunakan magnet tadi. Ledakan itu lebih resikonya lebih kecil. Dan tungkunya dirancang untuk sekarang udah bisa hibrid. Fungsinya sama. Kemudian ukuran batubara terbatas. Harus halus ya. Kalau tidak dia jadi banyak, jadi abu nanti, bukan jadi panas. Ukurannya 70 sampai 100 mikron. 1 meter dibagi sejuta gitu ya. Kalau ini kan baru 1000 mikro ya. Juta. Ini sambil pakai kayak as gitu ya. Pakai poros. Bangkarnya dulu tadi. Kemudian ini pengatur berapa yang mau dikirim ke sini, feedernya mengirimkan minyak ini dihancurkan ya. Jadi sini tidak ada unsur pengecekannya lagi. Pokoknya hasil di sini udah yang besar masuk, yang kecil tetap. Tadi kan ada yang sebelumnya ada sensor ya. Kalau lebih besar dari yang diinginkan diulang lagi aja. Ini enggak. Pokoknya hasil habis digiling udah dorong sama asnya ke atas. Nah itu dia. Nanti kita lanjutkan minggu depan masih bagian ini ya. Kemudian besoknya kita masuk ke tungkunya. Nah, sampai di sini ke 9 kurang ya. Untuk kuliah kita ini sebentar ininya saya inikan dulu ya. Ceritanya, screen-nya ada. Nah, ketemu lagi minggu depan ya. Nanti lihat di Google Classroom-nya ya, tugasnya. Ya, nanti saya kasih tugas ya. Google Classroom lihat. Jadi kan setiap saya mengirimkan link itu kan ada Google Classroom-nya ya. Tugasnya di situ nanti dibuat masing-masing yang berbeda. Semakin apa? Ada yang uap, ada yang air, ada yang boleh satu orang sama tapi tempatnya berbeda, tidak kasusnya berbeda. Lihat di Google Classroom tugasnya ya. Belum saya kirim nanti. Dan itu dikumpul nanti setelah UTS. Lama waktunya ya, UTS. Berupa makalah. Iya, Pak. Nanti aturannya seperti itu apa. Ini kuliah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi nanti. Siapa? Ini Fikri Haikal ya. Nanti kalau ada waktu masalah himpunan datang ke kampus ya, Fikri ya. Ya Pak, baik Pak. Untuk kegiatan kita, karena kuliah udah mulai kan. Jadi, bahas apa aja kegiatan kita semester ini minimal ya. Bisa setahun ini kita rancang ya. Kemarin kan kita, anggaran kita kan sedikit banyak kepake itu. Kan? Siap Pak. Terima kasih, kita tutup ya. Ketemu lagi kita minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita tutup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.